Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan kalian nonton video saya ini. Oke, pada video kali ini sekarang saya akan berbagi tutorial atau ilmu bagaimana sih cara belajar bahasa Rusia. Mungkin dari kalian sedikit asing dengan bahasa ini ya, mengingat bahasa internasional di dunia ini adalah bahasa Inggris. Jadi itulah bahasa yang cukup lumrah atau cukup umum lah. Jika kalian ingin terjun ke pariwisata, minimal bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling wajib kalian kuasai. Namun di samping itu, di sini saya juga memperkenalkan bahasa Rusia, di mana bahasa Rusia ini juga merupakan bahasa yang tidak terlalu sulit. Mungkin orang berpikiran, kalian mungkin tahu sendiri lah bahwa bahasa Rusia itu tulisannya ada yang terbalik, ada simbol aneh-aneh. Oke, pada video kali ini sekarang saya akan ajarkan kalian ini bahasa Rusia. Oke, tapi sebelumnya saya akan membahas negara Rusia itu seperti apa. Oke, negara Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan luas sekitar 17.075.400 km persegi. Ini merupakan negara paling besar dan seluruh datanya adalah sangat sangat luas dari timur ke barat. Terletak di dua benua, yakni di belahan bumi Asia dan setengah benua Eropa. Jadi negara ini terletak di dua benua yang berbeda. Oke, bagian barat Rusia atau seperempat negaranya berada di wilayah Eropa Timur. Bisa disebut wilayah Rusia bagian Eropa. Kawasan yang terletak di sebelah timur Ural atau 3/4 negara adalah wilayah Rusia bagian timur Asia. Rusia juga dikelilingi oleh 3 lautan, yakni Arktik di bagian utara, Lautan Atlantik di sebelah barat, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Negara Rusia memiliki perbatasan wilayah terpanjang sekitar 62,3 ribu, terdiri atas 24,6 ribu wilayah darat dan 37,7 ribu kilometer wilayah laut. Oke, mungkin negara ini dulunya bernama Uni Soviet. Ya, mungkin kalian yang dulu belajar sejarah mungkin tahu Uni Soviet. Tetapi karena timbul perang saudara mengakibatkan pecah dan menjadi beberapa negara bagian seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Armenia, Belarusia, Ukraina, dan lain sebagainya. Pokoknya nanti kalian bisa cek di Google. Oke, tanpa banyak cincang ya, saya akan jelaskan mengenai bahasa Rusia itu sendiri. Oke, bahasa Rusia terdiri dari 33 huruf. Hurufnya itu disebut sebagai huruf Krylik, di mana 33 alfabet tersebut terdiri dari 10 vokal dan 21 konsonan. Tulisan ini cukup ribet sih bagi kalian yang baru melihatnya. Mungkin kalau sudah lama kebiasaan kalian itu belajar, ada niat, pasti bisa mempelajarinya. Oke, tulisan bahasa Rusia itu ada yang disebut dengan A, V, V, G, D, Z, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Mungkin nanti saya akan jelaskan di video lainnya ya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mempelajari tentang bahasa Rusia. Seperti kita pertama kali kenal dengan orang. Biasanya di bahasa Rusia itu ada dua jenis, yakni privet. Ya, privet. Privet itu digunakan ketika kita menyapa teman atau seseorang yang sudah kita kenal sebelumnya, akrab. Kita akrab dengan orang tersebut, jadi kita menggunakan kata privet. Akan tetapi, jika kita baru berkenalan dengan seseorang atau kita menyapa orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan lagi, yakni Здравствуйте. Здравствуйте. Itu merupakan jika diartikan adalah halo. Jadi lebih sopan dibandingkan dengan tadi kan privet. Yang ini Здравствуйте. Здравствуйте itu artinya adalah halo. Jadi cukup digunakan sesuai dengan tepatnya lah. Oke, lanjut lagi, ada lagi ucapan selamat. Selamat pagi adalah Dobre Utra. Dobre Utra. Ya, Dobre Utra ini digunakan ketika kita mengucapkan selamat pagi. Akan tetapi jika sudah siang, Dobrejin. Dobrejin. Dobrejin sendiri merupakan artinya adalah selamat siang. Terdiri dari sekitar jam
di atas jam 10 pagi sampai jam atau sebelum jam 2 sore ya. Sedangkan untuk sorenya lagi adalah Dobry Witcher. Dobry Witcher. Dobry Witcher ini adalah selamat sore atau malam. Selamat sore atau tengah malam itu sama juga ucapannya, Dobry Witcher. Jadi selamat pagi, Dobry Utra, selamat siang, Dobry Jin, selamat sore atau malam, Dobry Witcher. Jadi seperti itu. Dan lanjut lagi ketika ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu adalah spasiba. Spasiba. Spasiba merupakan terima kasih, itu adalah artian dalam bahasa Rusia. Dan selanjutnya adalah terima kasih kembali. Pazalsta. Pazalsta. Pazalsta sendiri merupakan artian adalah terima kasih kembali. Dan sini saya akan memperkenalkan basic-basic bahasa Rusia ya. Mungkin untuk alfabetnya nanti akan saya share di video berikutnya, karena mempelajari alfabetnya sangat rumit, mungkin perlu waktu sekitar 15 atau 20 menit. Jadi video ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Nanti akan saya bahas lagi untuk alfabetnya ya. Oke, di sini saya akan membahas lagi mengenai tentang yang paling umum lah, bagaimana sih caranya belajar bahasa asing, terutama bahasa Rusia. Yang paling masuk akal adalah kalian harus ke negaranya Rusia itu sendiri. Itu sih cukup mahal biayanya, apalagi belum biaya tinggal, visa, tiket bolak-balik, dan izin tinggal lagi, itu memang sedikit rumit. Akan tetapi yang paling masuk akal adalah kalian bisa datang ke tempat kursus. Di mana sih tempat kursus yang menyediakan bahasa Rusia? Mungkin kalian bisa cek di lokasi kalian sendiri, atau enggak googling di Google, atau jika belum ada kalian bisa menggunakan sebuah buku. Di sini kalian bisa membeli buku secara online. Saya yakin pasti ada yang menjual buku bahasa asing dan bahasa Inggris di online, saya yakin. Atau kalau tidak, kalian bisa mampir ke Gramedia. Dan atau bisa cari referensi di YouTube. YouTube itulah gudang video, segala hal semua ada di sana. Oke, yang kedua adalah jika kalian ingin belajar bahasa Rusia, kalian harus ada niat. Percuma dong kalian belajar bahasa asing tapi kalian memaksakan diri, niat tidak ada, motivasi diri tidak ada. Jadi buat apa? Ibaratnya itu bom-bom waktu lah. Seperti halnya kalian ingin membeli sesuatu tapi hal itu belum kalian perlukan. Jadi buang duit dong. Jadi di sini diperlukan adalah niat yang sangat cukup membangkitkan gairah kalian. Untuk apa sih saya belajar bahasa Rusia? Ya mungkin kalian bisa pikirkan di mindset kalian ya. Dan yang ketiga adalah ketika kalian belajar bahasa asing selain bahasa Inggris, otomatis mindset kalian akan diarahkan ke yang berbeda. Bahasa Rusia memang terdiri dari 33 huruf. Yang paling mendasar adalah kalian harus menghafal atau setidaknya bisa menulis huruf Kiriliknya itu, atau bahasa Rusia disebut dengan Ruski Yazik. Ya, itu merupakan hal yang cukup umum. Jika kalian membaca alfabet atau artikel di internet, kalian akan langsung melihat bahasa Rusia. Ya, ini tulisannya maksudnya. Jadi begitu kalian melihat tulisannya, kalian sudah bisa membaca dan mengartikannya. Di bahasa Rusia sendiri, apa yang kita lihat itu adalah yang kita baca. Beda dengan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris, umpamanya sekolah kan tulisannya kan SCHOOL atau SCHOOL kalau orang pemula baca. Tapi sebenarnya itu dibaca school. Jadi apa yang kita lihat di bahasa Inggris belum tentu itu yang kita baca. Sedangkan di bahasa Rusia itu seperti bahasa Indonesia. Apa yang kita lihat itu adalah hal yang dibaca. Jadi simple di bahasa Rusia. Namun bahasa Rusia juga ada perbedaan di grammar, bisa berubah di belakang. Tergantung posisi kalimat itu di mana ditaruh. Oke, mungkin ini adalah awal dari pelajaran bahasa Rusia dari saya. Mungkin di next video saya akan bahas alfabet di bahasa Rusia. Ini adalah cukup sebagai pengenalan bahasa Rusia bagi kalian semua ya. Jika kalian tertarik, mungkin kalian bisa kasih komentar di video bawah saya ini. Apakah kalian tertarik untuk belajar bahasa asing selain bahasa Inggris yang notabene menjadi bahasa internasional di dunia? Oke,
ditunggu part keduanya untuk video alfabet bahasa Rusianya. Oke, saya Wayan Widyana. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap belajar dan jangan patah semangat. Stay tune on my YouTube. Bye bye.